Oke, Bapak-Bapak, selamat sore. Mari kita buka saja langsung. Pak Ibrahim, mohon izin Pak Ibrahim untuk membuka langsung, Pak Ibrahim. Lanjut Pak Edi, saya lagi Ya, on siap. the way nih sebentar. Ya, baik Pak Ibrahim, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Syarifuddin Tahir, Sarjana Ekonomi, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, selaku pendiri, Ketua Umum Askopindo, dan Ketua Umum ATAPI. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Bapak Profesor Dr. Manlian Ronald Alventus Simanjuntak, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Demin. Beliau adalah pengurus bidang 5 LPJK Kementerian PUPR. Beliau juga merupakan guru besar Universitas Pelita Harapan di Karawaci. Berikutnya, Bapak Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa, Sarjana Teknik LLB, Magister Teknik MArch IAI, PhD, guru besar dan senior partner pembina Lembaga Dewan Pertukangan. Kepada Bapak Insinyur Nikodemus Daud, MSI, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi PUPR. Berikutnya kepada Bapak Dr. KRRA Suharyono SH di Diningrat, alumnus Lemhanas RI _CEO. Yang terhormat moderator Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Saleh MSI, mantan manajer eksekutif Aceh _dosen. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar series pada sore hari ini yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, daring, semoga kita tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Acara ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Askopindo dan ATAPI dengan tema Pembangunan Ibu Kota Negara, buka tutup kurung IKN yang berkelanjutan. Berikut ini saya akan bacakan susunan acaranya. Pembukaan sudah saya sampaikan. Kedua, sambutan. Ketiga, pemaparan materi oleh para narasumber yang dipimpin oleh moderator Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan untuk kali ini sambutan akan disampaikan oleh Bapak Syarifuddin Tahir, Sarjana Ekonomi, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, selaku pendiri, Ketua Umum Askopindo, dan Ketua Umum ATAPI. Waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Syarif. Pak Syarif sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Syarif, silakan. Pembangunan ibu kota. Suaranya Pak Syarif. Suaranya Pak Syarif. Ini. Silakan Pak. Tangan. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para narasumber khususnya Bapak Dr. Insinyur Suhartono, alumni Lemhanas, Ketua IMPI. Yang terhormat Bapak Nikodemus Daud, Insinyur Nikodemus Daud, Direktur Kelembagaan dan SDM PUPR. Yang terhormat Bapak Manilang, Profesor Dr. Insinyur Manilang R. Simanjuntak, MT, ST, MT, Demin, Ketua 5 PUPR. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mas di hidungnya ada putih-putih. Bapak Profesor Dr. Asra. Saya tidak bisa sebut
namanya terlalu lengkap, terlalu panjang, Bapak Profesor Dr. Asa STMT, yang terhormat Bapak Moderator Dr. Andus Ibrahim Saleh, MSc. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini tanggal 30 Maret, hari Rabu, jam 3 jam 17.00 kita adakan seminar nasional khusus menyangkut dengan judul Membangun Ibu Kota Nusantara Berkelanjutan. Semoga seminar ini membawa hikmah dan membawa kemajuan dalam pengetahuan kita semua. Dan juga membawa suatu semangat baru untuk Askopindo dan Atapi ke depan. Dengan adanya seminar ini, kita lebih terbuka wawasan kita. Bagaimana kita bisa mendengar langsung dari narasumber menyangkut pembangunan ibu kota negara baru. Ini manfaat dan satu kebanggaan buat kita yang ikut seminar pada hari ini. Semoga kawan-kawan, para undangan yang tercinta, pengurus daerah, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung dalam acara ini, seminar ini pada sore hari ini. Semoga dalam seminar ini kita mendapat ilmu baru dan juga wawasan baru buat kita semua. Saya tidak panjang lebar, itu sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin Tahir, Sarjana Ekonomi, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, selaku pendiri, Ketua Umum Askopindo dan Ketua Umum Atapi, atas kata-kata sambutan yang sangat bagus, dan mudah-mudahan kita bisa langsung memasuki ke acara intinya. Info sekali lagi untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Bapak Ibrahim masih perjalanan on the way menuju tempat, beliau masih ada di dalam kendaraan karena beliau menyetir, jadi kita akan tunggu beliau. Beliau masih dalam perjalanan sampai ke sana. Dan untuk sekali lagi untuk Bapak Profesor Dr. Manlian, beliau masih ada di ruang Komisi 5 RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 untuk membahas infrastruktur dan undang-undang di PUPR. Beliau sudah mengabari saya, bahkan beliau sudah mengirimi foto, beliau masih ada di sana. Sekarang yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa, Sarjana Teknik, LLB, Magister Teknik, MArch, IAI, PhD, Guru Besar dan Senior Partner Pembina Lembaga Dewan Pertukangan. Selamat datang, selamat sore Bapak Prof. Dr. Insinyur IP Sudiarsa. Mohon izin Pak. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore Pak. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Dr. KRRA Suharyono, SHD Diningrat, alumni Lemhanas RI _CEO. Mohon izin Bapak Prof, kita akan langsung masuk ke acara intinya ya Pak Prof, yang seharusnya dipandu oleh Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Saleh MSI, dikarenakan beliau masih di dalam perjalanan. Beliau juga akan sampai yang insya Allah mungkin dalam waktu antara 15 sampai 20 menit. Jadi Pak, kami akan persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsa untuk menyampaikan langsung nih Pak, perihal judul temanya adalah pembangunan Ibu Kota Negara IKN yang berkelanjutan Pak. Jika nanti Pak Ibrahim sudah sampai di tempat, maka beliau bisa langsung diambil alih sebagai moderator Pak. Terima kasih Pak Prof, silakan waktu dan tempatnya kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Bang. Tapi sebelumnya saya berapa menit waktunya nih? Karena ini kalau bicara... Izin Pak, boleh Pak waktunya antara sekitar 45 menit Pak untuk memaparkan. Izin silakan Pak. 45 menit. Ya, terima kasih. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita dikaruniai dan diberkati kemujuran serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di jalan menjalankan aktivitas webinar hari ini. Yang saya hormati para narasumber,
yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati, tapi itu saudara saya, itu teman saya. Selamat sore Pak. Yang saya hormati teman-teman yang ikut webinar pada kesempatan ini. Saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa hari ini saya akan berbicara tentang IKN berkelanjutan. Kalau kita bicara tentang ibu kota negara, berarti kita bicara tentang urban konurbasi. Jadi kalau sudah urban conurbation itu, secara otomatis kita akan bicara tentang urban design, urban planner. Oleh karena itu, sebelum saya bicarakan tentang hal itu, tentu mungkin saya akan bicara teori dulu, agar nanti kita memahami semua apa sih itu perencanaan sebuah kota baru, yang mana akan membuat kota baru itu menjadi kota yang ideal bagi penghuninya, entah itu penghuninya dari segala golongan. Secara teori, kita mungkin menginjak dulu ke masa lalu. Di Amerika sana, pada tahun 1900-an itu ada beberapa kota yang sangat bagus, yang sangat ideal, yang sampai saat ini masih bisa dipertahankan. Contohnya kayak kota Philadelphia yang dipola secara grid. Dengan pola grid itu secara otomatis kota Philadelphia itu sampai sekarang memahami dirinya bahwa dia adalah sebuah kota yang bisa menarik suatu kesimpulan bahwa sebuah kota itu menjadi bagian daripada masyarakatnya. Dengan menjadi bagian daripada masyarakat, secara otomatis masyarakat akan merasa nyaman. Dengan masyarakat nyaman, secara otomatis juga kehidupan di dalam lingkungan kota itu menjadi baik itu secara psikis maupun secara mental. Ada contoh lain, kota New York. Kota New York juga seperti itu. Di sana ada beberapa plaza-plaza kayak Rockefeller Plaza yang sampai saat ini juga masih sangat begitu baik. Karena apa? Karena memang perencanaannya begitu sangat ideal. Dari tahun 50-an sampai sekarang tahun 2020-an, Rockefeller Plaza itu masih sangat ideal untuk dijadikan sebuah bagian dari landmark kota yang ada di New York. Lain dengan Washington DC misalnya. Washington DC itu juga dikelola sedemikian rupa, yang mana di dalam kota itu ada beberapa kota satelitnya seperti Savannah, Georgia, sehingga dari sana pun kita bisa lihat walaupun yang namanya kota Washington DC itu dianalisa atau ditata secara pola radial, tapi kota-kota di sekitarnya itu menggunakan pola grid. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu, walaupun misalnya dalam pola grid itu ada pola radial, tetapi juga itu bisa ideal. Kenapa ideal? Karena juga berpikiran ke depan bahwa kota akan tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan baik itu sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Ada anggapan proporsi arsitek atau planner akan eksis manakala keadaan situasi mana masyarakatnya itu makmur. Artinya begini, kalau misalnya masyarakat itu makmur, berarti profesi arsitek atau profesi planologi itu akan berkembang. Itulah anggapan dari zaman dulu sampai sekarang. Memang baik sebab maupun arsitek maupun planologi itu akan membuat semua situasi menjadi akan membaik. Karena apa? Karena kita membangun sebuah lingkungan buatan. Jadi build improvement. Kalau sudah membangun lingkungan buatan, berarti itu campur tangan dari para ahlinya. Nah, terus berikutnya, perencanaan yang komprehensif akan membuahkan suatu kehidupan yang bersifat investasi ekonomi. Dengan adanya investasi ekonomi di dalam sebuah kota itu, secara otomatis ekonomi itu akan bergerak dengan sendirinya. Kalau sudah ekonomi bergerak, secara otomatis juga masyarakat juga akan makmur. Itu bagian daripada bagaimana sebuah kota itu menjadi kota yang ideal kalau dibuat dengan perencanaan yang matang. Pertanyaannya adalah, apakah dengan dibuat perencanaan kota yang matang
akan membuat kota itu ke depannya akan bagus? Tidak juga. Kenapa demikian? Karena kota itu sama seperti kehidupan manusia. Kita ngomong secara pribadi misalnya. Pribadi kita ini waktu kecil, ya, waktu kecil mungkin keinginan, kemauan, pemikiran tentunya berbeda pada saat kita menginjak remaja. Begitu juga kemauan kita waktu remaja akan berbeda pada saat kita dewasa. Dan seterusnya pada saat tua pun akan berbeda. Dengan perbedaan tiap-tiap fase itu, secara otomatis akan mempengaruhi situasi kondisi. Pada saat kota dibentuk misalnya, berarti pada saat masih anak-anak, memang idealnya apa? Idealnya kita mungkin seperti anak kecil, mungkin butuh mainan, butuh teman-teman seumur, atau mungkin butuh kasih sayang orang tua. Nah, begitu juga kota itu, waktu kota itu baru berdiri, dia mempunyai planning bahwa kota itu ideal manakala sudah memenuhi keinginan atau kemauan masyarakat yang tumbuh di bawahnya atau masyarakat yang ada di dalam kota tersebut. Tetapi dalam kurun waktu 34 tahun kemudian, tentunya sudah berbeda. Kenapa berbeda? Karena seperti bahasa tadi, seperti manusia. Kalau manusia misalnya waktu kecil menginginkan mungkin bermain dengan anak-anak, waktu remaja nah begitu juga 30 banyak apa? Kalau kota tidak bisa berubah karena apa? Visionnya itu tetap seperti semula. Karena kalau sudah ditata sedemikian rupa, tidak mungkin kota itu akan dihancurkan, dirubah menjadi sebuah tatanan baru. Yang perlu diharap adalah makanya dibutuhkan satelit. Tapi dekade 2000-an, kota satelit sudah tumbuh berkembang. Dulu tidak ada namanya Jabodetabek, yang ada ya Jakarta tok. Tapi seiring dengan situasi urusan kompleks, urban design sadar diri juga ada, urban design yang tidak sadar diri ada. Yang namanya urban yang sadar diri apa? Urban design yang sadar diri adalah suatu perencanaan yang memang dibuat sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa dengan pemikiran-pemikiran yang matang oleh orang-orang yang profesional dan kompeten, seperti seorang planologi, seorang arsitek. Nah itu urban design yang sadar diri. Nah, untuk urban design yang tidak sadar diri itu banyak. Seperti contoh masyarakat, misalnya masyarakat umum, penduduk, jadi membuat bangun tersendiri. Jadi itu mempengaruhi situasi kota. Misalnya membangun rumah itu untuk kepentingan diri sendiri. Jadi secara tidak sadar diri juga mempengaruhi kota. Begitu juga pemerintah. Pemerintah itu dengan program-programnya, dengan regulasinya, itu mempengaruhi perubahan urban design dengan tidak sadar diri. Jadi kemunduran ilmu itu semua itu akibat dari terjadinya kerusakan kota karena tidak ada sinkronisasi antara urban design yang sadar diri dengan urban design yang tidak sadar diri. Kenapa? Karena memang ini kepentingannya berbeda. Kalau urban design yang sadar diri, itu artinya mereka sudah melalui fase-fase keilmuan. Tetapi yang tidak sadar diri seperti masyarakat, tidak melalui fase-fase keilmuan yang namanya planologi, sehingga di sini ada disinkronisasi. Dengan demikian itu akan merusak kota itu sendiri. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperlukan. Jadi ideologi misalnya, jadi manifestasi dari ideologi tersebut seperti contoh penyatuan estetika kota, sosial lingkungan yang ideal,
lalu diekspresikan dalam lingkungan fisik. Dengan diekspresikan dengan lingkungan fisik, secara otomatis kota itu akan menjadi bagian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita melihat kembali sejarah masa lalu, ada beberapa ide-ide yang dikeluarkan oleh para arsitek atau planolog zaman dulu seperti Corbusier, Howard maupun Franklin. Seperti Howard misalnya ada program Grand City-nya, kalau Corbusier-nya ada Radial City, terus kalau Franklin Wright-nya ada Brooklyn City. Jadi itu semua ide-ide itu pada zamannya memang ideal. Sekali lagi saya katakan, pada zamannya itu memang ideal. Tetapi begitu perkembangan zaman itu secara otomatis juga berubah seperti apa yang saya katakan tadi itu, karena seperti ibarat manusia, pada saat kecil kita menginginkan apa, pada saat dewasa kita menginginkan juga apa. Itu sudah ada perbedaan. Begitulah kota itu, karena kota itu memang tumbuh secara alamiah sesuai dengan pertumbuhan manusia itu sendiri. Oleh karena itu ada beberapa ide yang dikeluarkan oleh para analis-analis tentang planologi seperti environmental determinal, environmental positional, environmental probabilitas. Itu semua itu tujuannya adalah untuk membuat kota itu ideal. Setiap kebudayaan memiliki pengertian sendiri tentang ruang dan waktu. Makanya kita harus hati-hati. Contoh misalnya, kalau IKN itu ada di Kalimantan. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita bicara negara, ada di Indonesia. Kita tidak bisa mencangkok kota-kota yang ada di Amerika atau kota-kota yang ada di Eropa, apalagi China, untuk menyamakan ide-idenya itu dibawa ke Indonesia, apalagi ke Kalimantan, yang mana Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Kedua, di sana ada jenius lokal. Yang ketiga, di sana juga ada topografi yang tentunya berbeda dengan topografi yang ada di luar negeri. Jangankan luar negeri, di Indonesia sendiri, antara Kalimantan dengan Jawa berbeda. Antara Kalimantan dengan Jakarta berbeda. Contoh misalnya, Jakarta misalnya dari sejak Batavia sudah banjir. Tapi kalau di Kalimantan tidak ada itu banjir. Jarang terjadi banjir. Nah, itu harus kita pikirkan juga pada saat pembangunan IKN berkelanjutan. Saya sangat setuju dengan IKN itu ada di Kalimantan. Saya kira gagasan Presiden Jokowi sangat bagus sampai pindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Itu beliau sudah dengan ahli-ahli atau orang-orang sekitar beliau sudah berpikir bagaimana ibu kota negara ada di Kalimantan. Di sana sudah berpikir, geotopografinya sudah dipikirin, geososiologinya sudah dipikirin, geoetnisnya juga sudah dipikir. Artinya sudah direncanakan secara urban conurbation dan secara menyeluruh. Contoh kecil misalnya untuk urusan masalah terjadinya gempa bumi misalnya. Saya kira di Kalimantan itu terjadi gempa bumi sangat kecil karena lempengan kulit bumi itu tidak ada di sana. Yang ada adalah kawasan Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku sampai ke Fiji sana, ke Asia Pasifik, ke wilayah Pasifik. Sementara Kalimantan sendiri itu hampir tidak tersentuh. Sehingga kemungkinan besar juga di sana untuk yang namanya gempa-gempa besar tidak ada, walaupun getaran-getaran kecil itu bagian dari proses gempa yang ada di hinterland-nya di Kalimantan tersebut. Itu sangat luar biasa. Nah, kembali lagi saya katakan masalah ke teori. Keterlibatan urban design akhir-akhir ini itu sudah condong berbeda dengan pada saat tahun 70-an, 80-an lalu. Kalau di Amerika ada yang namanya Flame Vision konsep kota dengan 3 juta misalnya. Sekarang pertanyaannya, IKN itu maunya berapa? Berapa penduduknya? 3 juta kah? Atau 1 juta kah? Atau 10 juta? Nah, itu harus dipikirin. Karena di sana ada plan vision. Artinya kita punya konsep bahwa kota itu nantinya berapa kependudukannya.
Nah, ide itu diawali oleh Corbusier sendiri yang notabene adalah seorang planolog dari Amerika yang sampai saat ini masih disegani ide-idenya walaupun beliau sudah tidak ada lagi. Nah, begitu juga Wright. Wright itu membuat sebuah kota yang bernama Brother Clare. Jadi dengan Brother Clare itu kota itu hanya dibentuk dengan 32.000 penduduk. Di sana sesuai dengan namanya Brother Clare itu ada sebuah kota yang seperti di pedesaan. Jadi kota itu ramah lingkungan. Hanya dengan 32.000 kependudukan aja secara otomatis kota itu menjadi kota ideal kalau kita bicara tentang kenyamanan hunian tersebut. Kembali lagi ngomong ke IKN. Apakah IKN mau dibuat plan vision atau breakfast city itu? Itu tergantung nanti dari pemerintah seperti apa. Jadi kita sebagai praktisi mungkin bisa memberi masukan seperti apa sesungguhnya keinginan pemerintah itu untuk membuat IKN itu menjadi kota yang ideal. Itu juga sangat berpengaruh itu. Jadi selanjutnya ada juga yang namanya image of city. Image of city adalah gabungan keduanya antara punyanya Corbusier dengan Wright. Jadi di sana ada kota dengan kawasan 3 juta penduduk, di hinterlandnya itu ada kota-kota kecil atau satelit 32.000, 32.000, 32.000. Nah, contoh itu kalau di Amerika kita lihat di wilayah yang ada di daerah Washington DC. Washington DC dengan pusat pemerintahannya itu ada kota-kota satelit yang ditata sedemikian rupa seperti kota di desa. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya district urban yang selalu berubah-ubah. Kenapa saya katakan berubah-ubah yang namanya distrik itu? Karena saya katakan seperti itu. Kembali lagi, apa itu kota? Kota itulah hidup. Walaupun dia mati secara fisik, tapi hidup secara sosial ekonomi. Ya, saya katakan itulah seperti manusia, dia tumbuh berkembang sesuai dengan keinginannya. Jadi elemen-elemen urban design itu ada beberapa hal yang menentukan. Ada ruang antara di sekitar bangunan, ada bentuk positif, negatif. Nah, bentuk positif, negatif itu seperti apa? Bentuk yang namanya positif, jadi di dalam kota itu ada gedung-gedung. Nah, gedung-gedung itu adalah bagian daripada elemen positif. Nah, yang namanya negatif apa? Negatif itu adalah ruang luar antara gedung itu. Makanya kalau kita bicara perencanaan ruang luar itu namanya kita merencanakan ruang negatif. Antara ruang positif dengan ruang negatif itu sangat saling berpengaruh. Karena sebagian orang berpikir kalau ruang positif itu berpengaruh, tetapi ruang negatif itu tidak berpengaruh. Salah besar itu. Justru ruang yang sangat berpengaruh itu adalah ruang negatif. Makanya namanya ruang negatif itu perlu perhatian khusus. Sama seperti orang yang kekurangan itu perlu perhatian khusus agar menjadi positif. Yang namanya ruang negatif perlu penanganan khusus, jadi special treatment agar bisa menjadi bagian daripada estetika kota tersebut. Itulah yang namanya ruang negatif. Itu juga harus penting kita pikirkan. Nah, oleh karena itu ada istilah yang bernama Gordon Clay. Jadi Gordon Clay itulah tone space. Jadi wajah kota yang indah dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh perspektif, dipengaruhi oleh transportasi, dipengaruhi oleh stimulan. Jadi semua itu mempengaruhi tentang wajah kota yang indah tersebut. Itu harus juga kita pikirkan sama-sama. Nah, dari elemen urban design ada yang namanya determinan fisik dari bentuk kota itu. Apa penentu atau determinan fisik tersebut? Nah, kita pikirkan lagi, apa itu? Itu ada yang namanya ortogonal, ada namanya organik. Tadi saya sudah ngomong, ortogonal itu pola grid. Jadi kebanyakan kota-kota yang ada di Eropa menggunakan pola grid. Kebanyakan urban design menggunakan ortogonal. Tetapi kebanyakan kota-kota zaman dahulu, kayak zaman Romawi,
zaman kerajaan kalau kita di Indonesia itu menggunakan pola-pola organik. Di sana ada pertentangan. Kenapa? Ya tentunya sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi perkembangan kebudayaan masing-masing. Lagi kita bertanya, IKN ini mau diapakan gitu? Apakah ortogonal atau organik? Saya lihat masalah posisi dari Istana Negara itu sudah bagus. Tinggal sekarang bagaimana penataan kota secara keseluruhan dengan urban conservation itu agar tidak timbul fosfoket-fak. Fosfoket-fak itu maksudnya tidak timbul kantong-kantong yang membuat atau mempengaruhi kenyamanan sebuah kota akibat dari kesalahan perencanaan, yang mana perencanaan itu hanya berpikiran kekinian aja, tetapi tidak berpikiran ke masa depan ratusan tahun kemudian. Tapi kalau lihat dari namanya, IKN itu bernama Nusantara, saya setuju sekali. Karena Nusantara, saya pikir sejak zaman Majapahit, itu sudah ada nama kalimat Nusantara. Sekarang pun masih terdengar Nusantara. Mudah-mudahan 1000 tahun lagi Indonesia itu ibu kotanya Nusantara. Ya saya sangat setuju tentang hal itu. Nah kembali lagi masalah determinan fisik dari bentuk kota. Alat pengaturan sumbu dari sebuah kota itu kalau kita rencanakan gedung satu, gedung lain, kalau misalnya kita tidak tata dengan cara sumbu dan gradualnya, nanti dia tidak beraturan. Kalau tidak beraturan, apa jadinya kota itu? Ya kembali, saya katakan tadi, terjadi persoalan-persoalan seperti apa? Vandalisme, kejahatan, karena tidak ditata sedemikian rupa. Maksud saya, mengapa sampai timbul vandalisasi itu? Jadi, zona-zona itu tidak ditata sedemikian rupa. Sehingga alat pengatur kinetis dan berurutan dengan cara apa? Perubahan dan modifikasi. Kalau sudah seperti itu, ya mudah-mudahan kota itu bisa menjadi kota yang ideal. Contoh misalnya ya, kita bicara di India. India itu ada pola-pola, bukan hanya pola ortogonal, bukan hanya pola organik. Ada beberapa pola. Ada namanya pola Dandaka, ada namanya pola Nandia, ada namanya pola swastika, ada pola Parmaka. Dan kita di Indonesia sebenarnya ada zaman dulu. Contoh misalnya pola yang ada di Bali misalnya. Saya katakan Bali karena di Bali penataan kotanya cukup bagus. Saya lihat di sana setiap pusat kota itu selalu ada alun-alun. Begitu di Jogja juga ada alun-alun. Begitu juga kota-kota yang modern tapi berawal dari kota yang tradisional, itu juga ada alun-alun. Cirebon misalnya, Solo misalnya, itu bisa kita jadikan sebagai acuan untuk penataan kota IKN di Kalimantan. Tetapi tidak begitu kita jiplak, karena tentunya setiap daerah memiliki situasi kondisi yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi kepada hal yang menyangkut masalah pola-pola yang perlu kita pikirkan di dalam perencanaan sebuah kota, terutama kota IKN dan berkelanjutannya. Jadi, kita lihat sekarang jaringan transformasinya. Jaringan transportasinya itu harus kita pikirkan juga. Kalau misalnya jaringan transportasi kita tidak pikirkan, nanti akan semprot. Kita berpikir, IKN ini dalam kurun waktu 50 mengurangi kemacetan. Karena apa? Kan kita akan memikirkan transportasinya. Oleh karena itu, penentu utama bentuk kota salah satunya adalah transportasi. Pola jaringan dan pola yang lain itu juga mempengaruhi semuanya. Jadi saya harapkan itu juga jadi pemikiran kita bersama di seluruh Indonesia. Dari selain itu juga kita berpikir tentang jaringan komunikasi, jaringan pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan sebuah kota. Karena kalau sebuah kota tidak nyaman, apalagi kita bicara ibu kota negara, itu pertaruhannya adalah negara kita Indonesia. Di mata dunia, kalau sampai misalnya IKN tidak sukses, saya malu jadi orang Indonesia. Karena apa? Kita punya lembaran putih nih, lembaran putih. Sekarang kita mau tulis. Agar tulis atau gambar ini baik, tentunya kita harus memikirkan apa yang harus kita buat agar yang kita tulis atau kita gambar itu menjadi baik. Begitu kita perlihatkan kepada publik, oh ternyata gambar itu baik atau bagus,
bagus secara universal, bukan bagus menurut pemikiran sekelompok orang atau pemikiran beberapa orang. Nah, itu harapan kita. Nah, kembali lagi ke masalah bentuk makro kota. Juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti fasilitas umum yang terletak di segala hal. Nah, yang perlu kita ketahui, menentukan sebuah kota itu dari zaman kerajaan, dari zaman purba sampai sekarang itu umumnya di tempat-tempat yang strategis. Yang mana namanya tempat-tempat strategis itu? Seperti di pinggir pantai misalnya. Itu yang pertama. Atau tempatnya di pinggir danau. Atau tempatnya di pinggir sungai. Kita lihat. Kita tidak bisa berpikir banyak. Di Indonesia aja. Misalnya Banjarmasin dilalui sungai. Solo dilalui sungai. Surabaya ada pantai. Jadi semua itu memang dari sejak zaman dahulu yang namanya perencanaan kota itu harus kita lihat geografisnya. Jadi kalau sudah seperti itu, kota itu akan berkembang dengan sendiri dengan mudah. Ya, ruang umum dan pengembangan sesuatu yang harus kita lakukan dalam batas untuk mengurangi kejadian vandalisme itu kita pikirkan bersama-sama, tidak bisa sepihak, karena yang namanya kota itu selain juga pengaruh pemerintah, swasta itu juga sangat berpengaruh. Kenapa swasta sangat berpengaruh? Kota kalau tidak ada campur swasta, kota itu akan mati. Tetapi kalau regulasinya tidak dibuat, dalam hal ini pemerintah punya wewenang, juga kota itu tidak beraturan, jadi sporadik sifatnya. Makanya di sini antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu memiliki peran yang sangat vital terhadap sebuah kota yang namanya kota ideal. Nah, seperti itu. Nah, saya katakan bentuk dan lokasi seperti tadi, apakah di sungai, apakah di laut, itu semua berpengaruh terhadap situasi kondisi setempat. Bangunan umum dan ruang kota sangat penting artinya dengan mempertahankan keunikannya. Bangunan bisa di tengah, misalnya bangunan kayak di Italia, itu ada plaza. Jadi plaza itu dibuat sedemikian rupa, jadi sampai sekarang pun sangat menjadi sebuah identitas kota. Begitu juga kalau kita bicara di Amerika, Boston misalnya. Kalau Boston itu juga ada plaza. Jadi plaza itu di tengahnya ada balai kota. Balai kota itu menjadi landmarknya. Sekarang pertanyaan kita di IKN seperti apa? Apakah istana negara atau nanti di sekelilingnya itu ada plaza? Nah, setelah itu baru pengembangan sebuah kota. Ya, itu nanti dipikirkan oleh pemerintah, mikirnya kita hanya memberi masukan aja. Nah, pengaruh ruang umum pada bentuk kota itu sangat penting. Seperti apa yang saya katakan tadi. Kalau tidak ada pengaruhnya mungkin sampai saat ini terjadi persoalan. Ya. Terus hubungan arsitektur dan daerah milik jalan menentukan semuanya itu. Contoh misalnya, di Indonesia ada 34 provinsi. Masing-masing provinsi itu saya lihat, saya analisa memiliki karakter tersendiri khusus untuk kebudayaan arsitekturnya. Makanya waktu Presiden menancapkan atau membuka titik nol kota IKN itu, kota Nusantara, mengundang semua gubernur. Mana gubernur itu membawa tanah dan air, kita tahu sama-sama. Apa tujuannya? Ya tujuannya itu karena kota itu dipengaruhi oleh arsitektur. Yang mana kalau kita bicara Indonesia, bukan bicara Kalimantan saja, berarti arsitektur yang nanti mempengaruhi kota Nusantara itu adalah sejumlah 34 provinsi yang notabene-nya memiliki budaya masing-masing. Nah, itulah maksudnya Presiden kenapa mengundang gubernur untuk penancapan titik nol memulai
pembangunan IKN. Nah, selain itu juga, seperti saya katakan tadi, kontribusi swasta itu sangat besar dalam urban design. Di dalam perencanaan sebuah kota, yang namanya kota ideal, biasanya yang namanya fasilitas umum atau fasilitas khusus itu mencapai 30-50% dari sebuah kota. Artinya apa? Hanya 70 atau 50% saja yang bisa dipakai untuk peruntukan bangunan. Sisanya itu adalah untuk tata ruang luar atau ruang luar, entah itu plaza, apakah itu mini planet atau apa sejenisnya. Jadi 30-50 itu harus dilakukan, kalau tidak kota itu akan mubazir, apalagi kita bicara IKN. Nah, oleh karena itu kontribusi swasta itu berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan regulasi dari pemerintah. Terus kedua apa? Ada latar belakang sosial, ekonomi, budaya dari kota di mana itu dibangun. Terus ketiga, keinginan pemilik lahan. Contoh misalnya, sekarang IKN sudah ditentukan berada di Kalimantan Timur. Saya kira para spekulan sudah mengincar lahan sekitar kawasan IKN tersebut. Nah, dengan demikian, kalau sudah dimiliki oleh swasta, itu artinya nanti pada saat pembangunannya juga itu berdasarkan keinginan dari pemiliknya. Walaupun pemerintah meregulasi, tapi pemerintah hanya secara makro. Tapi kalau bicara mikro, itu semua adalah kepentingan pemilik lahan. Makanya dalam sebuah lahan ada namanya SHM, ada namanya SA. Itu semua adalah ada maksud tujuan kenapa itu namanya sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan seterusnya, sertifikat hak pakai. Itu semua ada maksud dalam sebuah perencanaan ATR. Nah, terus berikutnya, urban design dan lingkungan perencanaan kota mempengaruhi estetika. Saya bertanya, kok urban design dan lingkungan perencanaan kota mempengaruhi desain dan estetika? Ya karena itu membuat kota menjadi berkualitas, kualitas hidup. Dengan kota yang berkualitas tinggi, otomatis kota itu menjadi kota yang ideal. Untuk menjadi kota ideal, kembali lagi, direncanakan secara baik. Kenikmatan kota berdasarkan fungsi kota dan bentuk kota saling berhubungan. Jadi antara bentuk kota dengan fungsi kota itu saling berhubungan. Kalau itu tidak berhubungan, tidak akan ditemukan kenikmatan kota. Sehingga memberi kesempatan berupa apa? Misalnya pemandangan, terus kedua aroma, bau. Kalau di Jakarta kita pinggir jalan, pinggir got udah bau. Artinya apa? Sudah bukan menjadi kota yang ideal. IKN bagaimana? Jangan sampai Jakarta ke depan gitu. Nah, berikutnya masalah suara misalnya. Kalau ngomong suara, kita kalau sudah keluar aja menuju jalan protokol, kita sudah bagaimana kebisingan itu mempengaruhi kesehatan setiap orang. Itu juga berpengaruh terhadap kenikmatan sebuah kota. Terus ada lagi namanya kegembiraan individu. Saya tanya, kegembiraan individu seperti apa? Misalnya, kalau saya masuk ke kota, contoh ke kota Jakarta, sampai di Jakarta, ada tempat-tempat tersendiri yang mempengaruhi kegembiraan individu, misalnya di Monas. Tetapi ada juga mempengaruhi kita, membuat pusing, membuat stres di kawasan, misalnya di kawasan padat-padat, contohnya padat misalnya di daerah Senen gitu. Itu sangat berpengaruh kenikmatan sebuah kota semua. Jadi saya katakan yang namanya definisi kenikmatan kota tergantung budaya masing-masing. Nah, kembali saya katakan, budaya masing-masing, kalau misalnya setiap orang atau kelompok masyarakat
dengan kebiasaan yang sudah terbiasa di kawasan-kawasan slum, kawasan-kawasan padat penghuni, kawasan-kawasan yang berdesak-desakan. Manakala kalau kita merelokasi misalnya penduduk tersebut ke tempat-tempat yang lebih nyaman, yang lebih baik secara teori, secara ekonomi, secara kesehatan, itu belum tentu masyarakat di tempat tersebut. Kenapa? Karena mereka memiliki kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi sebuah kebudayaannya. Dengan kebudayaannya seperti itu, kita kalau mau merelokasi terhadap penduduk yang tempatnya seperti itu, kita harus memahami keinginan dan kemauan penduduk yang akan kita relokasi. Kalau tidak seperti itu, apa yang kita rencanakan sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan kaedah-kaedah standar planologi, standar arsitektur, tidak akan berhasil. Oleh karena itu, semua kaedah-kaedah standar, baik itu planologi maupun arsitektur, itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, sosial, budaya, dan terakhir pada akhirnya juga politik. Jadi yang namanya arsitektur itu dan planologi itu saya katakan ilmu banci, karena dia selalu berkembang. Tidak sama dengan ilmu eksakta lainnya. Kalau 1 tambah 1 ya pasti 2. Tapi kalau ilmu arsitektur atau planologi 1 tambah 1 hari ini 2 betul. Besok bisa jadi 3 dan bulan depan bisa jadi 10 dan seterusnya. Dia akan berkembang seperti itu. Itulah makanya kenapa untuk membuat sebuah kota itu ideal, kita harus pikirkan, kita melibatkan para pihak. Jadi dari kalimat-kalimat yang saya katakan tadi, itu ada tokoh-tokoh planolog yang ada di dunia itu seperti Venture, itu sangat bagus. Dia membuat ide-ide untuk merencanakan sebuah kota. Kayak Bloomfield misalnya. Jadi orang ke kota, dia berpikir orang ke kota bukan untuk tinggal, tetapi untuk mencari pekerjaan. Semua, saya kira kita semua di sini ada, di teman-teman yang ada di sini, orang ke kota itu umumnya mencari pekerjaan, bukan untuk tinggal. Kalau sudah dapat pekerjaan, baru dia tinggal. Seperti itu biasanya. Nah, oleh karena itu pemikiran itu harus diimplementasikan di dalam perencanaan. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara membuat kenikmatan kota dengan situasi seperti itu. Karena dengan situasi seperti itu secara otomatis kenikmatan kota akan berkurang. Itu sudah pasti rumusnya. Itu menurut Bloomfield. Tapi kalau menurut Venture, lain lagi. Menjawab tantangan-tantangan apa yang sudah dianalisa oleh Bloomfield. Jadi Venture itu menjawab dengan buat semacam cafe square Boston misalnya. Jadi dia buat semacam gedung yang mana di sana selain untuk kepentingan bahwa masuk sebuah kota untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk mencari kenyamanan. Jadi di sini dipadukan. Nah, itu untuk sementara sampai dekade tahun 90-an kemarin itu masih ideal, tapi sekarang juga sudah usang. Oleh karena itu perlu kita pikirkan, bagaimana cara untuk membuat kota itu menjadi nyaman. Terutama kita sekarang sedang membuat IKN yang baru kita mulai. Jangan sampai nanti ada persoalan. Karena kota-kota di Amerika itu saya katakan sudah blessed. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuat sebuah kota ideal di negara-negara lain. Nah, untuk mempertahankan kenikmatan kota itu, kita perlu dirancang dengan jangka masa depan, melibatkan semua pihak. Pihak mana saja? Yang jelas, di sini yang menjadi inpantornya adalah pemerintah. Pemerintah mengambil unsur-unsur swasta, mengambil para profesional
mengambil orang-orang kompeten di bidang hal tersebut, dan yang paling terpenting lagi harus melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung berarti ada masyarakat jasa konstruksi yang memahami tentang perencanaan kota. Tetapi yang tidak langsung, kita bisa menjadikan bahwa masyarakat itu kita jadikan objek dalam arti kutip, bukan objek penderitaan, tapi objek untuk mencari data bagaimana sebuah masyarakat menjalankan kehidupannya, menjalankan sosial budayanya, untuk kita tarik menjadikan sebuah data, data itu kita masukkan dalam sebuah perencanaan, perencanaan itu kita analisa, terus kita kaji, mendapatkan suatu output, output itu kalau misalnya belum mencapai outcome, kita pack back lagi, dan seterusnya, begitu seterusnya, sehingga mencapai outcome yang diinginkan sesuai dengan regulasi keinginan pemerintah. Nah, karena itu, menciptakan kelima kota dilakukan oleh semua pihak, bukan oleh pemerintah saja, bukan oleh arsitek saja, bukan oleh planologi saja, atau oleh masyarakat. Itu semua masyarakat terlibat di dalamnya. Kenapa sedemikian? Agar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh misalnya seperti saya katakan tadi, terjadi pickpocket fact, di mana di dalam megah ternyata ada pickpocket park, pickpocket park, pickpocket park. Kalau pickpocket park itu semakin banyak, kotanya bukan megah lagi. Jadi kota kumuh. Kalau pickpocket park itu tidak intervensi dengan secara mendetail dan juga dengan baik, otomatis itu menjadi slum juga. Apa yang terjadi? Apa bedanya kita membangun sebuah kota baru dengan kota yang ada? Kan sia-sia. Itulah maksud saya. Makanya itu harus kita pikirkan sama-sama. Jadi kualitas estetika tergantung budaya setempat. Kita di Indonesia beragam budaya, hampir ribuan budaya yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara dari tiap suku aja, satu suku, dalam satu suku, daerah A, daerah B beda, budayanya juga beda, ada spesifiknya. Namun demikian kita ambil 34 provinsi itu, padukan jadi satu, kita carikan penyesuaiannya, ambil garis atau ambil benang merahnya, ambil sedikit-sedikit, jadikan satu, tentunya berdasarkan estetika, itu akan mencapai sebuah kualitas kota yang mewakili semua golongan yang ada di Indonesia ini, semua budaya yang ada di Indonesia. Jangan menggunakan budaya satu aja, kecuali kalau membangun suatu daerah, ya daerah itu, tapi ini karena membangun seluruhnya Indonesia, kita harus menggunakan seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia, kita gabungkan, kita akulturasi, analisa secara estetik, analisa secara arsitektur, analisa secara planologinya, kita mendapatkan suatu kesimpulan, ini yang paling baik karena sudah mengakomodasi semua budaya yang ada di Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Jadi kualitas estetika tergantung budaya setempat, ya saya katakan nanti. Definisi disesuaikan dengan budaya masing-masing seperti apa? Terus cara mengidentifikasinya seperti apa? Tadi saya sudah sebut. Jadi kita lihat mengidentifikasi sebuah budaya, jadi keteraturan. Dan kedua, kompleksitas. Ketiga, campur di antara keduanya. Nah, jadi penduduk itu dilibatkan. Pertanyaannya apa? Kok estetika kota itu kok ada keteraturan? Contoh kecil misalnya. Kalau kita masuk gang, kalau kita masuk dalam jalan, contoh aja di Dago, di Bandung. Kenapa estetika kotanya bagus? Karena di sana ada keteraturan. Itu contoh di Indonesia. Contoh kedua di Indonesia misalnya di Jogja. Di Jogja itu ada wilayah Malioboro ya. Itu juga dibuat keteraturan. Jadi orang yang jalan di sana menikmati situasi kota di sana, dia merasakan kenyamanan. Jadi itu semua karena keteraturan. Nah, selain keteraturan itu ada juga kompleksitas. Tadi contoh keteraturan. Nah, untuk kompleksitas misalnya di dalam sebuah jalan itu bukan hanya gedung A, gedung B, gedung C yang monoton seperti itu.
Gedung A misalnya bentuknya X, gedung B bentuknya X, tapi gedung C bentuknya Y. Dan begitu juga di berikutnya tetap Y, ada dua gedung dibeda-bedakan. Jadi di sana ada kompleks, bukan gedung Y semua atau gedung X semua, tidak begitu. Karena kalau itu terlalu monoton juga itu akan membosankan. Yang saya katakan tadi keteraturan itu teratur. Teratur itu bukan monoton. Tapi kembali lagi saya katakan kompleksitas. Ya, jadi dia kompleks di dalam sebuah jalan tersebut. Nah, itu contoh jalan. Apalagi kalau kita merencanakan sebuah kota. Apalagi kita merencanakan ibu kota negara yang akan menjadi ikon, yang akan menjadi kebanggaan, yang akan menjadi lambang identitas negara kita di negara luar. Oleh karena itu sangat penting kita lakukan kalau kita bicara agar kota itu menjadi kota yang berkualitas estetikanya. Terus berikutnya campuran antara keduanya. Ya tadi saya sudah katakan antara yang namanya keteraturan, yang namanya kompleks digabungkan, itu dicampur sehingga itu akan menjadi sebuah kedinamisan. Dan berikutnya ada juga penduduk yang mempengaruhi. Kenapa penduduk pengaruhi? Misalnya orang Irian misalnya, kembali lagi saya katakan jalan-jalan di Malioboro, orang Papua jalan-jalan di Malioboro. Kebudayaan Papua dengan kebudayaan Jawa tentunya berbeda. Oleh karena itu kalau ingin sebuah kota itu menjadi sukses dalam arti luas, keinginan, harapan orang Papua juga harus diakomodasi. Itu maksudnya. Makanya penduduk juga mempengaruhi kualitas estetika sebuah kota. Nah, sudah saya terangkan tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menciptakan kualitas estetika sebuah kota? Yaitu berdasarkan pertama penglihatan. Karena setiap orang itu bisa melihat. Kalau sudah orang bisa melihat, bisa dia menganalisa. Kalau sudah bisa dia menganalisa, dia bisa memikirkan. Kalau sudah dia bisa memikirkan, dia ada kemauan. Nah, itulah kemauan itu kalau tidak terakomodasi, ya sudah pasti estetika kota itu tidak akan berhasil. Nah, itu yang saya sebut dengan berdasarkan penglihatan. Nah, yang kedua sentuhan misalnya. Setiap orang memiliki sentuhan. Sentuhan di sini bukan hanya sentuhan fisik, tetapi juga ada yang namanya sentuhan psikis. Sentuhan psikis itu maksudnya adalah bagaimana hatinya terketuk, bagaimana batinnya terketuk, sehingga sampai masuk ke rasionalnya. Dengan menjadi rasional, dia berpikir. Kalau sudah berpikir, makanya ada keinginan. Nah, itu yang saya maksudkan dengan sentuhan. Nah, kalau sudah penglihatan, sentuhan sudah terakomodasi, maka kualitas estetika sebuah kota itu tentunya akan ada poin keberhasilan di samping pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, terus seperti apa? Caranya juga seperti apa? Makanya di dalam ilmu arsitektur ada yang namanya golden section, yaitu perbandingan 5:8 atau 8:5. Golden section atau golden mile itu bisa dimanfaatkan oleh para perencana, baik perencana fisik maupun perencana arsitektur. Jadi dengan adanya golden section itu golden section, kenapa disebut golden section? Ya memang sudah menjadi bagus semacam formula bagi seorang arsitek, bagi seorang planolog untuk membuat sebuah bentuk yang ideal karena menggunakan ukuran golden mile atau golden section tersebut. Cara menciptakannya, reaksi pengalaman kita juga. Kita tahu pengalaman tiap orang berbeda-beda. Seperti misalnya Pak Saripudin misalnya, pengalamannya dalam sebuah penglihatan untuk sebuah kota
misalnya tinggal di Bekasi, tentunya akan berbeda pengalaman yang lain yang tinggal di Tangerang. Pengalaman itu juga merupakan bagian dari bagaimana menciptakan reaksi pengalaman kita bahwa itu adalah indah. Caranya ya tetap diakomodasi. Reaksi misalnya Pak Saripudin yang tinggal di Bekasi dengan teman yang lain tinggal di Tangerang, itu diakomodasi agar mereka menjadi indah. Artinya kembali lagi diunionkan, digabungkan gitu. Itu maksud saya. Jadi kalau sudah seperti itu adalah salah satu bagian dari bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah kota yang ideal. Mohon maaf, masih ada waktu, Pak? Iya Pak, izin Pak. Ya. Waktunya sedikit lagi Pak. Mohon izin. Oke. 2 menit Oke. lagi Pak, silakan. Soalnya saya tidak mau mengambil Ya. waktu banyak. Sebenarnya banyak sekali nih saya omongin. Ya, nanti kan ada Oke. sesi tanya jawab Pak. Silakan. Oke. Lanjut. Oke. Jadi kembali determinan arsitektur dan urban design itu tergantung dari bangunan dan infrastrukturnya. Jadi bangunan sebagai generator kegiatan. Kok orang bertanya, kok bangunan yang benda mati kok menjadi generator kegiatan? Apa maksudnya ya? Maksudnya generator kegiatan begini. Bangunan yang ukurannya sama, bentuknya sama, modelnya sama, tempatnya juga di kawasan yang sama, tetapi kalau fungsinya berbeda, generator kegiatannya akan berbeda. Contoh misalnya, hunian atau apartemen, gedung lantai 20, sebuah apartemen yang bentuknya sama dengan sebuah perkantoran, dengan gedung berlantai 20, itu generator kegiatannya berbeda. Kalau perkantoran mungkin dari pagi sekitar jam 8 sampai jam 4 itu akan ramai. Tetapi kalau malam malah sepi. Tapi kalau apartemen justru malam yang ramai karena ada teman, ada orang keluar, ada tamu segala macam, malah ramai. Seperti itu. Jadi itu semua dipengaruhi oleh generator kegiatan. Jadi saya katakan bangunan itu sebagai generator kegiatan. Terus hubungannya dengan planologi seperti apa? Kalau misalnya sebuah bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi kita berpikir sama generator kegiatannya, itu kesalahan besar seorang planologi. Nah, oleh karena itu kita harus pikirkan juga. Jadi selain itu juga bangunan itu sebagai elemen penentu sebuah ruang. Jadi ruangan itu ada protokolernya, ada induktifnya, ada teologisnya, ada ambigiusnya. Seperti itu. Ya. Baik Pak, waktu izin Pak Prof. Waktunya Pak, izin. Di tengah-tengah kita sudah hadir moderator kita Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Saleh. Beliau sudah sampai di tempat. Jadi ya Pak, Bapak Ibu sekalian, kebetulan Bapak saya closing station ya. Ya Pak. Saya closing station ya. Ya, siap. Silakan Pak. Biar gini, biar terstruktur kalimatnya ya. Jadi teori yang saya katakan tadi ya, kalau kita kaitkan lagi dengan judul webinar ini, yaitu IKN berkelanjutan, ya, semua teori itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana IKN ini bisa sukses. IKN ini bisa sukses. Oleh karena itu, untuk membuat IKN sukses, yang perlu kita pikirkan adalah satu, kita harus merencanakan secara menyeluruh. Urban conservation. Jadi perencanaan secara menyeluruh itu maksudnya memikirkan segala aspek dan melibatkan semua pihak. Melibatkan segala aspek itu ada aspek ekonomi, ada aspek budaya, ada aspek politik, ada aspek sosial, dan ada aspek yang terkait dengan situasi kondisi setempat.
Terus yang namanya melibatkan semua pihak, dalam hal ini ada unsur pemerintah, ada unsur swasta, ada unsur masyarakat. Kalau itu sudah dilibatkan, niscaya IKN ini akan berhasil, sukses, lancar, aman, terkendali. Dan akhirnya, kenapa Pak Presiden yang menancapkan itu tempat titik nol? Karena di zaman sejarah dulu, orang-orang yang membuat kota di sebuah kerajaan itulah orang-orang yang memiliki pemikiran positif, seperti pembangunan kota Roma itu yang ditancapkan, bukan rajanya yang menancapkan, tetapi yang menancapkan adalah jadi orang yang berpikiran positif. Jadi bisa saya sebut Pak Presiden selain seorang pemimpin juga seorang yang memiliki kapabilitas untuk menjadi orang yang baik untuk kepentingan masyarakat luasnya. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya tidak mau menyita waktu banyak. Saya kasih teman yang bicara. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Dr. IP Sudiarsa Boy Arsad. Terima kasih Bu Arsya. Sekarang di tengah-tengah kita sudah hadir, seperti tadi ada Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Saleh, MSc, sebagai moderator. Berikutnya kami narasumber sudah hadir juga, yaitu Bapak Dr. KRRA Suharyono S. Hadiningrat. Beliau adalah alumni Lemhanas RI, _CEO. Acara saya akan serahkan kepada moderator Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Saleh. Mohon izin Pak Ibrahim, berikutnya adalah Bapak Dr. KRRA Suharyono S. Hadiningrat. Kami persilakan, waktunya dan tempatnya Pak Ibrahim. Mohon izin Mas Andi. Ya. Mas Andi. Ya Pak. Mohon saya dijadikan co-host. Saya ada sedikit presentasi untuk untuk bahan diskusi. Ya, baik Pak. Akan dipimpin dulu Pak dengan Pak Ibrahim dulu. Habis itu langsung ke Bapak. Siap. Baik. Terima kasih Pak Ibrahim. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Saya hari ini sedikit terlambat tadi di on the way di suatu perjalanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah mendengar dari Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarsa Boy Arsad. Ya, ini cukup banyak titel beliau dengan PhD-nya. Saya pikir satu perkembangan yang luar biasa yang dipaparkan oleh Bapak Sudi Arsad Boy Arsad ini merupakan tantangan kota baru yang direncanakan dengan topik kita pembangunan ibu kota negara IKN ini yang berkelanjutan. Baik, mungkin nanti setelah paparan dari Pak Suharyono Hadiningrat, mungkin nanti akan kita adakan dialog setelah paparan beliau ini. Beliau ini juga merupakan alumni Lemhanas RI dan juga CAO. Maka pada kesempatan ini untuk tidak kita paparkan tentang biografi beliau, saya pikir beliau sudah cukup belalang buana di dalam kancah dunia pengajaran karena beliau merupakan alumni Lemhanas. Kita juga sama-sama, saya sebagai moderator juga pernah alumni Lemhanas, Pak. Jadi hari ini ketemu dengan alumni dan moderatornya. Saya pikir untuk menyingkatkan waktu, Bapak Dr. Suharyono S. Hadiningrat, dengan segala hormat kami persilahkan. Dan waktu dan tempat Bapak saya gunakan untuk 20 menit pertama, Pak. Silakan, ya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Ibrahim. Pak Dokter, saya akan sekarang menjadikan Bapak sebagai host, jadi Bapak bisa presentasi. Sebelumnya izin Bapak Ibu sekalian, informasi saja. Narasumber kita dua, Bapak Niko dengan Bapak Manlian, kebetulan beliau dalam satu ruangan. Beliau masih ada di Komisi 5 sampai dari pagi sampai sore hari ini untuk RDP, rapat dengar pendapat untuk infrastruktur dengan Komisi 5 dari pihak PUPR dan LPJK. Maka saya persilakan Bapak Dr. KRRA Suharyono S. Hadiningrat. Sekarang saya akan jadikan host. Terima kasih Pak. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, sudah Pak. Baik Mas Andi. Jadi mohon izin, belum co-host nih saya. Sudah Pak, sudah saya jadikan Yeah. Pak. Sudah Pak, sudah saya jadikan host Pak. Silakan. Oke.
Ya. Oke, nanti saya share sendiri ya, mohon izin. Ya Pak, silakan Pak. Sudah Pak. Terima kasih Mas Andi dan senior saya ini Pak Dr. Haji Ibrahim Saleh, MSc, ini luar biasa ini. Sesama alumni, mohon izin. Kemudian para narasumber yang telah hadir tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarse, Boy Arsa ST, MT, MH, PhD, ini luar biasa. Saya menyimak dari awal, ini menambah literasi kita. Kemudian yang terhormat Ketua Umum Askopindo dan Ketua Umum ATAPI, ini Bang Syarifuddin Tahir, SE, STMM. Ini luar biasa, ini senior saya yang memberi kesempatan kepada saya insya Allah untuk berbagi. Jadi pada sore hari ini saya mengapresiasi kepada segenap nasional yang luar biasa. Ini tema yang memang sangat baik untuk kita sama-sama berdiskusi. Dalam hal ini mohon izin saya akan share sedikit bahan untuk bisa menjadi diskusi kita bersama-sama. Mohon izin sudah bisa dilihat. Halo Pak. Pak Dokter. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sudah melihat presentasi saya? Sudah Pak, sudah Pak. Pak Ibrahim, mohon izin sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Ada gangguan mungkin. Jadi kalau bicara dengan sudah ya. Jadi halo. Ya, sepertinya lagi keputus nih ya Pak ya. Pak Ibrahim. Izin Pak Ibrahim. Ya Pak Andi. Iya, keputus sepertinya Pak Dokter, sinyalnya mungkin Pak. Mohon izin. Terputus sinyal beliau. Iya. Kita coba tunggu aja sebentar. Ya, sudah nyambung lagi. Pak Dokter silakan. Kita tunggu sebentar. Ya. Pak Dokter bisa mendengar kami Pak? Izin. Beliau sudah ada masuk Pak, tapi mungkin suara beliau mungkin terganggu. Pak Dokter, bisa Iya, masuk Pak? Dari sinyal beliau Pak di sana Pak. Kita tunggu sebentar Pak Andi. Iya Pak. Dokter mungkin sudah bisa mendengarkan. Pak Soeharyono, bisa dengar kami Pak? Pak Dokter, bisa dengar kami Pak? Pak Dokter? Beliau ada Pak Ibrahim, videonya jalan, cuma mungkin suaranya beliau lagi coba mencari tahu Pak. Ya dengan beliau Pak. Kita tunggu aja sebentar Pak Andi. Ya. Dan biar nyambung dulu. Assalamualaikum. Halo Mbak. Ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Monitor tapi untuk presentasinya sambung bisa didengar. Izin Pak, suara Bapak? Halo. Terputus Pak. Ya Pak. Terputus Gimana, Pak. Keputus. Pak, suaranya mendengar? Iya, dengar Pak, suaranya kecil Pak. Suaranya kecil. Iya Pak. Jauh Pak suara Oke, Bapak. ini karena saya pakai
pakai smartphone ini karena yang pakai laptop kelihatannya ada gangguan juga. Oh, baik Pak. Ya Pak, siap Pak. Baik. Jadi Bapak silakan aja Pak, Mohon izin. disampaikan aja Pak melalui tanpa slide, mohon izin Pak Dokter. Oke, ini suara bisa didengar ya? Bisa, bisa, Pak. Bisa, Sedikit, Pak. iya Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi pada tahun 2020 saya promosi doktor tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur dalam kajian tinjauan sustainable development, sehingga ini penting untuk literasi kita bersama. Jadi di dalam penelitian ini ada kondisi yang memang ingin dicapai. Jadi antara Dashen dan Dasholen itu ada beberapa gap sehingga perlu dicapai. Ini secara konstruksi teoretiknya begitu. Antara lain daya dukung Jakarta yang tidak lagi mampu mendukung kepentingan kemanusiaan, bukan saja aspek ekonomi dan sosial, namun lingkungan juga berpengaruh, di samping memang menjadi ring of fire, itu daerah-daerah di Jakarta dan Pulau Jawa itu daerah yang lain. Kemudian pemerintah Presiden Jokowi ini berniat untuk memindahkan ibu kota. Nah, pemindahan ini dinyatakan oleh Pak Jokowi di tahun kemarin ya, pas di pidato kendaraan di 16 Agustus tahun 2018. Kemudian kaitan dengan ini ada yang lebih penting dalam membangun IKN itu tidak serta hanya membangun infrastruktur belaka, atau astagatra lainnya harus, itu catatan pentingnya. Kemudian di dalam membangun IKN di Kalimantan secara legal formal itu sudah ada undang-undangnya, sehingga harapan untuk memberikan kontribusi kekurangan itu pastilah yang namanya untuk semua komunitas, semua elemen bangsa padu menyampaikan gagasannya sehingga menjadi lebih. Ada juga yang ini persoalan ini mungkin dengan COVID. Suara terganggu ini Pak, sedikit. Suaranya terganggu Pak Dokter. Suara Pak Dokter terganggu ini sedikit. Tidak terdengar. Oke, sekarang terganggu? Tidak Pak, bagus Pak. Sudah jauh. Oke, jadi saya ulangi lagi. Ya Pak. Jadi memang ada yang optimis, ada yang pesimis, dan ada yang skeptis. Karena memang ada lingkungan strategis yang mesti menjadi perhatian kita kaitannya dengan pandemik COVID-19. Ini menjadi catatan menarik lah untuk diskusi. Sehingga semua elemen bangsa harus menjadikan hajatan nasional ini harus sukses. Kalau tidak akan menjadi hujatan nasional. Ini konsep besarnya di situ. Kemudian dampaknya dari hasil penelitian saya, itu dari aspek ekonomi itu ada pertumbuhan sekitar 19% untuk di Provinsi Kalimantan Timur. Mengapa demikian? Karena basis data yang saya gunakan adalah data di Kalimantan Timur yang waktu itu proses perencanaan oleh Bappenas dan oleh PUPR itu masih in progress dan datanya sangat secret sehingga tidak serta-merta bisa diberikan kepada peneliti sekalipun. Kemudian aspek sosial itu variabelnya memang masih sangat sedikit, itu kaitannya dengan tenaga kerja. Itu berdampak sekitar 13% pada periode pembangunan infrastruktur sekitar 5 tahun pertama. Sehingga apa yang harus dilakukan? SDM Kaltim yang saat ini ada, itu perlu ada affirmative policy, sehingga mereka harus ditingkatkan, terutama aspek profesionalitasnya. Karena pada dasarnya semua tenaga kerja di Kaltim itu masih banyak yang dari luar Kaltim. Karena saya sendiri ada di Kaltim itu sekitar 28 tahun, karena saya sebagai
pekerja di BUMN di Blok Mahakam, sehingga saya tahu persis yang terjadi di sana. Kemudian kaitan dengan lingkungan, lah ini catatan penting nih, apalagi para arsitek dan para tata itu yang berbasis pada urban sustainable development, itu adalah aspek lingkungan. Jadi pembangunan tidak boleh abai dengan lingkungan. Artinya apa? Lingkungan yang di IKN baru itu akan terjadi depresi dan degradasi sekitar 30%. Artinya apa? Jalur hijau ini itu menjadi tumpuan di tahun-tahun awal, sehingga perlu adanya reboisasi maupun program-program penghijauan untuk mensupport kondisi-kondisi IKN baru itu. Sehingga apa yang ke depan perlu adanya pembangunan atau menyiapkan metropolitan baru sebagai penyangga ibu kota. Kalau dalam beberapa hal saya sampaikan perlu ada semacam metropolitan Nusamba Boja Serakarta. Boja Serakarta dari Nusamba Nara Samba Balikpapan, Jakarta, Bontang, Kutai Kartanegara, semacam Jabodetabek di Jakarta. Karena apa? IKN yang ke depan akan dilakukan ini terutama adalah pemindahan pusat pemerintahan, sehingga pusat pemerintahan itu tidak serta-merta diikuti dengan proyek-proyek industrialisasi. Kalau industrialisasi terjadi di IKN baru, maka akan menjadi nasibnya sama dengan Jakarta pada tahun tertentu. Sehingga Jakarta juga harus di resetting menjadi pusat bisnis internasional. Ini seperti di Australia kan juga ada beberapa ibu kotanya kan dua, satu pusat pemerintahan, satu pusat perdagangan. Nah ini semua mari kita ambil peluang. Peluangnya ada dua. Yang pertama di IKN, yang kedua IKN baru di IKN Nusantara, yang kedua adalah di Jakarta. Itu Jakarta pun harus dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi kota yang memenuhi sustainability. Pak Dokter, suaranya hilang Pak. Baik Mas Andi. Ya silakan Pak, dilanjut. Jadi kemudian dalam membangun IKN di Nusantara nanti, di samping menyiapkan kota metropolitan Nusamba Boja Serakarta, itu juga harus menyiapkan semacam kawasan ekonomi khusus sebagai penyangganya, sehingga di ibu kota itu tidak dibangun industri. Karena itu kalimatnya sama dengan Jakarta pada nanti tahun sekian tertentunya. Ini catatan. Mungkin ini hal-hal yang belum juga terlalu intens didiskusikan. Jadi memang pusat pemerintahannya akan di Nusantara. Kemudian Jakarta menjadi pusat bisnis. Ini dua ibu kota besar yang menjadi ikon Indonesia ke depan. Kemudian ada aspek yang juga menjadi perhatian kita adalah nilai-nilai budaya bangsa dan local wisdom yang ada itu tidak dibiarkan hilang karena ada pembangunan yang baru. Apalagi nanti kan basisnya adalah smart city, sehingga akan menjadi timbul kesenjangan antara kota di Nusantara dengan kota yang ada di sekitarnya. Misal sebut saja Balikpapan, sebut saja Samarinda, sebut saja Penajam. Karena kondisi Balikpapan, Penajam, Samarinda itu relatif sama dengan kota-kota yang lain. 11, 12. Walaupun kalau dibanding dengan yang wilayah barat itu majukan, dan itu juga kan semacam katator untuk membuat tidak terjadi
Dan yang menjadi bahas kita adalah nanti afirmatif untuk saat PR kita bersama, terutama dari aspek pendidikan, aspek kesehatan dan IPM, SDM itu harus disiapkan lebih baik. Karena kalau tidak, ini akan menjadi kesenjangan semakin luas. Dan saya sepakat tadi disampaikan oleh Prof. Sudiarse bahwa pembangunan kota itu harus direncanakan secara bertahap, multi years, kan nggak mungkin kita membangun langsung itu selesai. Dan ada beberapa saran kaitannya dengan desain ini dari Pak Nyoman luar biasa. Mungkin kalau bisa didorong dari Askindo ini nanti untuk menyampaikan perlu ada semacam arsitektur etnis berbasis 34 provinsi. Jadi di sana tuh mestinya ada sehingga mencerminkan keindonesiaan kita. Itu saja mungkin sebagai bahan diskusi kita. Untuk materi nanti bisa saya share ke Mas Andi untuk bisa di-share ke para peserta. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi anyway ke depan kita harus lebih optimis. Walaupun di sisi yang lain sebagian masyarakat akan mengajukan judicial review. Kita juga harus respect terhadap apa yang diputuskan MK nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim dan Mas Andi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. KRRA Suharyono SHD di Ningrat, lulus dari Lemhanas. Tadi saya dapat WA dari Pak Prof. Dr. Insinyur Manlian. Beliau sudah siap akan bergabung 15 menit lagi. Alhamdulillah, puji Tuhan, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti diikuti berikutnya oleh Bapak Dr. Nikodemus. Sepertinya beliau sudah selesai dengan Komisi 5. Acara kami lanjutkan, kami serahkan kepada moderator Bapak Dr. Andes Haji Ibrahim Saleh, MSc. Kami persilakan waktu dan tempatnya, Pak. Baik, Pak Andi. Ya, Pak. Berarti Pak Profesor Milan sudah hadir? Belum, Pak. Beliau baru selesai. Beliau sampaikan ke saya, beliau akan hadir dalam 15-20 menit, Pak. Ini sekarang yang Pak Niko. Pak Niko juga belum hadir, Pak. Kebetulan beliau baru selesai. Biasanya beliau masih ramah tamah, Pak, dengan para komisi 5. Jadi dengan siapa nih? Sekarang ini beliau saya lihat di data belum hadir, Pak. Mungkin Pak Ibrahim bisa dengan yang lainnya, Pak, atau mungkin langsung dibuka sesi tanya jawab, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pak Andi, ini karena persoalan jarak jauh kita ini tidak bisa memantau narasumber kita. Namun hari ini telah ada paparan dari Bapak kita Pak Suharyono Hadiningrat. Saya pikir memang ini satu konsep yang luar biasa, berbicara IKN, berbicara masa depan, berbicara yang berkelanjutan. Tentunya suatu perencanaan yang luar biasa yang kita dengar bersama tadi dengan Profesor Dr. Insinyur IP Sudiarse Boy Arsad. Juga ini paparan yang luar biasa. Beliau juga menggambarkan bagaimana kota-kota baru yang ada di provinsi tadi. 34 provinsi yang selalu kota-kota itu tumbuh dengan dekatnya dengan pantai atau dekatnya dengan laut. Kenapa? Dulu mungkin armada-armada pada zaman dahulu adalah menggunakan kapal, belum ada seperti pesawat terbang, maka terbentuknya kota baru pada saat dahulu adalah disebabkan oleh armada kapal laut. Di mana dia tempat mendarat kapal laut, terbentuknya kota-kota baru. Nah, sekarang kalau kita lihat tentang IKN di Indonesia, adalah terbentuk di kota baru ini yang telah dipertimbangkan menurut Pak Sudiarse Boy Arsad adalah telah dipertimbangkan mengenai lempengan bumi. Lempengan bumi tadi adalah untuk Kalimantan sedikit tidak rawan dengan lempengan bumi. Maka aspek pertimbangan-pertimbangan seperti juga Pak Haryono mengatakan tadi adalah pertimbangan-pertimbangan itu akan menjadi dasar untuk membangun sebuah kota baru. Maka hari ini kita coba kepada rekan-rekan, kita buka sesi tanya jawab untuk kita bersama
dengan dua narasumber, Pak KRA Suharsono dan Bapak Sudi Arsad Boy Arsad. Maka dalam hal ini kepada kawan-kawan di seluruh provinsi yang telah berhadir, sesuai dengan partisipan kita hari ini ada 57 orang. 57 orang, luar biasa. Acara ini ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan kita di seluruh Indonesia. Terima kasih kedua narasumber yang telah memberikan paparan yang luar biasa. Penuh dengan pertimbangan, penuh dengan dasar hukum, penuh dengan kiat-kiat yang menjadi dasar pertimbangan untuk membangun IKN ini. Baik, untuk menyingkatkan waktu, kepada rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia, kami persilakan untuk dapat bertanya. Mungkin sesi pertama kita buka untuk 3 orang pertama atau 2 orang pertama. Nanti baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sambil kita menunggu narasumber berikutnya. Saya pikir kita buka tanya jawab. Silakan kawan-kawan Pak Andres, Pak Andre Tony. Yang bertanya. Kanan ke kanan. Saya mau tanya. Pak Ketua. Ya, Silakan Pak Sarip. mau bertanya sama Pak Dr. Suharyono. Siap. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Dr. Suharyono. Pak Dr. Suharyono. Dengar beliau. Bentar, biar geser aja. Dengar suara saya. Waalaikumsalam, Pak. Bang. Dengar, Pak. Apa kabar, Bang? Luar biasa nih, Baik, Bang. saya mau tanya masalah pembangunan IKN yang berkelanjutan. Agak jauh tapi juga. Karena ini ibu kota baru berkembang dan baru melanjutkan pembangunannya.